Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan cara menentukan arah kiblat ketika kita ada di hutan. Mungkin kita ada di pemancingan, mungkin ada di kebun, atau kita sedang camping di gunung atau di pantai dan sebagainya, yang dimana di situ mungkin tidak ada sinyal, sehingga kita pun tidak bisa menghidupkan HP menggunakan kompas kiblat yang ada di HP kita. Atau mungkin juga kita pun tidak membawa kompas yang manual, sehingga kita tidak ada patokan untuk menentukan arah kiblat kecuali dengan cara yang lain selain daripada menggunakan kompas dan aplikasi HP. Nah, kali ini kita akan menentukan kiblat itu dengan menggunakan lintasan matahari atau bayang-bayang matahari. Bagaimana caranya? Tentu saja cara ini hanya bisa digunakan di siang hari dan memerlukan waktu yang agak lumayan panjang, sekitar 15 sampai 20 menit lah. Pertama-tama alat dulu. Kita perlukan alatnya berupa tongkat. Tongkat semacam ini atau kayu macam ini kita bisa cari di mana saja, yang penting bentuknya lurus semacam ini. Lebih baik kita tajamkan bagian bawah supaya nanti ketika kita menancapkan ke tanah dia akan mudah ditancapkan. Intinya tongkat ini mesti lurus begitu aja. Panjangnya sekitar 50 cm atau setengah meter atau lebih. 50 cm, 100 cm atau 1 meter atau 150 cm. Nah, lalu bagaimana caranya? Mari kita praktekkan. Kita arahkan ini ke tempat yang kelihatan atau tempat terbuka, yang di sana kelihatan bayang-bayang atau matahari itu mampu menembus ke tongkat ini. Kalau kita di tengah hutan yang rimbun, kita cari tempat yang agak lapang yang kelihatan mataharinya. Mari kita praktekkan. Pertama-tama tongkat ini kita tancapkan di tanah semacam ini. Tongkat kan ditancapkan semacam ini. Nah ya, kira-kira dia lurus. Kemudian kita akan melihat ini ada bayangan tongkatnya. Di bawah sana ada bayangannya. Setelah dia tegak lurus semacam ini, kita siapkan penanda. Penandanya bisa menggunakan batu ataupun benda-benda yang kira-kira bisa dibikin penanda. Kali ini saya ingin menggunakan buah ya. Buah. Ini ada buah jambu. Nah, ini kita letakkan di ujung bayang-bayang ini, di sini. Nah, ini kan kelihatan. Penanda ini kita letakkan di sini, di ujung-ujung bayang-bayang tongkat yang sudah tadi kita letakkan. Letakkan di ujung sini. Nah, setelah itu kita tunggu sekitar 15 menit atau 20 menit. Sambil kita nunggu, kita bisa istirahat, mancing dulu misalnya, atau kita mengerjakan sesuatu yang lain, atau kita sambil istirahat untuk bikin minuman atau makanan, karena mungkin kita sedang istirahatkan siang hari misalnya. Ini ceritanya kita mungkin waktu di hutan itu ingin melaksanakan sholat zuhur. Nah, sambil kita menentukan arah kiblat, kita bisa menunggunya dengan berbagai macam kegiatan lain. Kita tunggu sekitar 10-15 menit atau 20 menit lah, supaya pergeserannya lebih bagus. Sebenarnya tidak jadi masalah juga entah dia 20 menit, 10 menit. Cuma
15 menit itu lebih bagus karena sudah pergeserannya agak lumayan jauh. Sambil nunggu, kita perhatikan saja pergeseran matahari pada video ini sedikit demi sedikit. Ini video sengaja tidak saya cut, tidak saya edit, supaya kita benar-benar paham bagaimana mataharinya itu bergeser sedikit demi sedikit, yang nanti pada akhirnya mencapai 5 cm dari posisi asal. Kurang lebihnya ya, 5 cm itu kurang lebihnya, supaya ketika kita akan menentukan titik berikutnya, kalau sudah 5 cm itu insya Allah agak akurat, walaupun tidak akurat 100%, akan tetapi itu hampir akurat. Di sini kita menentukan bukan langsung arah kiblatnya, kita menentukan utara dan barat. Jadi titik itu nanti akan kita bikin garis lurus sehingga kita ketemu atau bisa mengetahui mana barat, mana timur. Nah, kalau kita sudah tahu mana barat dan mana yang timur, sudah tahu garisnya, maka nanti kita akan tentukan lagi utara dan selatannya. Ketika sudah tahu barat dan utara, nah utara itu kan di angka jam 3 jarum jam. Seandainya itu mirip jarum jam, barat itu kita ibaratkan jam 12 dan utara itu jam 3, maka kiblat itu berada di jam 1. Jadi dia tidak persis ke arah barat. Dia bergeser sedikit searah jarum jam, itu sekitar arah jarum jam 1. Nah, ini kita lihat sudah ada pergeseran sedikit. Kita tunggu saja bagaimana nanti sampai pada titik dia bisa kita tentukan titiknya, sehingga kita bisa kita tarik garis lurus untuk menentukan barat dan timur gitu ya. Mungkin tadi saya agak salah sebut ya tentang utara atau apa. Itu yang benar, kita menentukan dulu barat dan timur. Barat dan timur. Jadi barat itu arah kiblatnya kita arah ke barat sana, cuma tidak persis ke arah barat. Tidak persis ke arah barat, dia bergeser sedikit searah jarum jam, itu sekitar jam 1. Nah, ini mudah-mudahan mataharinya bersahabat. Kalau mataharinya tertutup awan, ini susah juga menentukan kiblat semacam ini, susah juga. Kalaunya mataharinya itu dalam keadaan tertutup awan atau mendung, atau misalnya kita di dalam hutan yang rindang, yang matahari itu tidak bisa masuk ke celah-celah di mana kita berada di bawah pohon-pohon misalnya. Nah, itu tidak bisa. Nah, kalau semacam itu, kalau kita mau sholat, itu kita susah sudah menentukan arah kiblatnya. Lalu bagaimana kita sholat? Kita
pakai keyakinan hati saja, walaupun tidak yakin 100%, dikira-kira saja, mungkin ada keyakinan 50% ke sana arah kiblatnya. Pokoknya kemanapun hati kita ini merasa bahwa di sanalah arah kiblat, maka ke situlah. Ketika kita sudah menemui jalan buntu, bahwa arah kiblat kita tidak bisa kita tentukan dengan metode-metode yang lain. Dengan kompas tidak bisa, dengan HP pakai aplikasi tidak bisa juga, pakai bayang-bayang tidak bisa juga. Nah, maka seperti itu tadi solusinya. Itu dengan cara kita meyakinkan diri kita saja, kemanapun kita mengarah, disitulah kiblat kita. Maka kita pun sholat ke arah sana. Sebenarnya langkah pertama untuk menentukan kiblat itu yang kita cari saat ini adalah untuk menentukan barat dan timur. Arah mata anginnya dulu kita tentukan. Kemudian nanti setelah kita tahu barat dan timurnya, garisnya kemana, garis lurusnya, baru kita akan menentukan arah kiblatnya. Karena sebenarnya arah kiblat itu tidak persis arah ke barat. Tidak persis arah ke barat. Akan tetapi bergeser sedikit beberapa derajat. Nanti kita praktekkan pada ketika kita sudah bisa menentukan timur dan baratnya menggunakan arah matahari yang sudah kita pasang di situ. Ini sudah berapa menit ya nih? Mungkin ini sudah sekitar 10 atau 15 menit. Mari kita perhatikan dulu. Ini sudah terjadi pergeseran. Tadi di sini, ini sudah bergeser ke sini. Ini kita taruh lagi penanda yang kedua di sini. Penanda kedua di sini. Di ujung bayang-bayang ini. Nah, ini kan ujung bayang-bayang sini. Sebenarnya ini kita sudah tahu. Sebenarnya sampai di sini kita sudah tahu arah kiblat, arah utara dan baratnya. Cuma untuk lebih akurat nanti kita tunggu lagi sampai ini
bayang-bayang ini bergeser lagi, mungkin akan ke sini bergesernya. Tapi pada video kali ini saya akan mempraktikkan hanya cukup sampai sini aja. Nah, ini sudah kita tahu. Maka ketika kita sudah tahu, kita buat garis lurus dari titik yang pertama atau penanda yang pertama ke yang kedua ini. Kita buat garis lurus. Entah pakai garis semacam ini, nih. Nah, yang sini tuh. Nah, atau kita menggunakan kayu semacam ini. Nah, kita cari dulu penanda yang lain. Pakai kayu. Oh iya dah, semacam itu aja dah. Semacam itu aja. Nah, sudah tahu kita bahwa di sini adalah di sini barat, di sini timur. Sini barat, sini timur. Tinggal kita tentukan selatan dan utara. Berarti kita buat aja semacam ini. Nah, di tengah-tengah. Kayu satu lagi. Berarti di sini selatan dan di sini utara. Nah, untuk menentukan arah kiblat, ini kita bikin jam. Ini jam 12. Utara ini kita jadikan jam 3. Nah, kiblat itu di jam 1. Ini jam 1, jam 2. Berarti di sini kiblat. Berarti arah sana. Nah, maka kita sudah akan tahu arah kiblatnya arah ke satu penanda lagi. Arah ke sana. Nah, ini arah jam 1. Nah, jadi arah ke sanalah kiblat itu. Semacam itu. Nah, sampai di sini kita sudah mengetahui cara menentukan arah kiblat menggunakan matahari. Cara semacam ini memang tidak akurat 100%, akan tetapi ini sangat membantu ketika kita berada di tempat-tempat yang memang kita tidak punya alat semacam kompas atau HP yang ada sinyalnya untuk menentukan arah kiblat secara akurat. Sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.